Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi. Sebelumnya teman-teman tahu gak apa itu teknologi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Lalu menurut Manuel Castell adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Selanjutnya, sejarah teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi pada intinya teknologi itu dapat membantu atau memudahkan kita dalam melakukan aktivitas. Contohnya teknologi yang sering kita gunakan itu handphone ya. Misalnya kita mau ngobrol dengan teman atau siapapun yang jaraknya cukup jauh, kita dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi, jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan, kemudian rekonstruksi secara historis, dan kemudian dianalisis. Selanjutnya, perkembangan teknologi secara umum. Sejarah perkembangan teknologi secara umum ini terbagi ke dalam 5 zaman dengan ciri khas masing-masing. Zaman tersebut yakni zaman prasejarah, kuno, pertengahan, era revolusi industri, dan juga abad ke-20. Perkembangan teknologi pada zaman prasejarah. Prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau sering disebut zaman purba. Pada zaman ini mungkin kita sering mendengar cerita bahwa yang menemukan api itu adalah manusia purba dengan metode menggesek-gesekkan kedua batu ke dedaunan ataupun kayu yang kering. Nah, api disinilah yang menjadi salah satu perkembangan teknologi pada zaman tersebut. Lalu apakah hanya api saja? Banyak peninggalan manusia purba yang menunjukkan bahwa manusia pada zaman purba suka memakai alat-alat yang terbuat dari batu, contohnya seperti kapak batu dan lain-lain. Walaupun belum begitu efisien dalam meringankan pekerjaan, namun semua termasuk ke dalam perkembangan teknologi pada zaman itu. Selanjutnya, perkembangan teknologi pada zaman kuno dan juga zaman pertengahan. Zaman kuno yang dimaksud di sini adalah sebelum abad pertengahan. Pada zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk pada zaman-zaman Nabi dan juga peradaban kuno, sehingga banyak penemuan-penemuan yang menjadi dasar penemuan selanjutnya. Contoh seperti ilmuwan-ilmuwan Islam yang menjadi bapak penemu dasar teknologi, seperti Ibnu Sina yang menjadi dasar ilmu kedokteran. Sejarah perkembangan teknologi. Teknologi era reformasi industri. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya, tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri ini. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad 17 sampai abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi. Seperti sekarang, kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri. Di sini juga ada sejarah perkembangan teknologi pada era abad 20 hingga sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial.
Contohnya yaitu mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Namun, sekarang menjadi kesenjangan sosial. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah ban, bahan bakar, dan mesin. Tapi sekarang kita bisa lihat, mobil bukan hanya sebagai alat transportasi. Dengan segala fitur canggih di dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Salah satunya adalah contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Di sini, manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet, tetapi dengan adanya sistem belanja online, manusia seakan dimanjakan dan lebih memilih untuk berbelanja online. Selanjutnya ada perkembangan iptek di Indonesia. Sebelum kita ke pembahasan perkembangan iptek di Indonesia, saya ingin menjelaskan dahulu mengenai pengertian iptek. Karena pengertian iptek itu sangat luas ya, jadi saya akan membacakannya. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, contoh dari iptek adalah ada telepon seluler, televisi, komputer, satelit, internet, dan transportasi. Nah, awal mula ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia itu terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur. Nah, awal mula ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia itu terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur. Nah, perkembangan iptek di Indonesia juga sebelum abad ke-20 itu tentunya masih berdasarkan kebutuhan sehari-hari dan dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, perkembangan iptek sangat terlihat memberikan dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Lalu selanjutnya perkembangan iptek juga semakin berkembang setelah para penjajah meninggalkan Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbukanya akses ilmu pengetahuan serta teknologi bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi sedikit demi sedikit rakyat Indonesia itu mulai belajar di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk kalangan umum. Berbekal ilmu tersebut, rakyat Indonesia pun mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Selanjutnya lagi pada tanggal 23 Agustus 1967 didirikannya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau bisa disingkat yaitu LIPI. Nah, setelah didirikannya LIPI ini atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pemerintah Indonesia kembali membangun berbagai lembaga lainnya untuk memajukan iptek di Indonesia. Nah, sejak saat itu, perkembangan iptek semakin pesat dari tahun ke tahunnya. Indonesia juga memiliki satelit yang bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik, SKSD PALAPA gitu ya disingkatnya. Nah, satelit ini juga sudah dibangun sejak 1974 dan diselesaikan pada 1976. Nah, lewat satelit ini, satelit domestik, komunikasi satelit domestik ini, kita bisa mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, yaitu seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Lalu pada tahun 1990-an, mulai mengenal telepon seluler, akan tetapi fungsinya itu belum sempurna. Nah, jadi si fungsinya ini masih terbatas gitu ya, hanya sebatas menerima panggilan dan mengirim sebuah pesan singkat. Nah, mulanya telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia memiliki sistem teknologi Advanced Mobile Phone System atau disingkat menjadi AMPS. Namun, karena adanya kelemahan sinyal, di mana tidak dapat dijangkau daerah terpencil, maka sistemnya berubah menjadi Global System Mobile atau GSM. Lalu, seiring berkembangnya zaman dan perkembangan iptek di Indonesia sesudah abad ke-20, saat ini telepon seluler sudah jauh lebih modern. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki smartphone,
yang tidak hanya dapat menerima panggilan dan mengirim pesan, tetapi sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Lalu selanjutnya pada tahun 1990-an, itu juga mulai berkembangnya komputer dan internet. Pada perkembangan telepon di Indonesia juga kan tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan internet gitu ya. Nah, perkembangan iptek di Indonesia pada 1990-an itu semakin pesat dan mendorong pengembangan jaringan internet. Jaringan internet berfungsi untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, salah satu contoh penggunaan jaringan internet ialah untuk mengakses elektronik mail atau email gitu ya, chatting, video call, dan berbagai macam fitur melalui smartphone ataupun perangkat lainnya. Baik, kemudian ada materi yang terakhir yaitu mengenai respon bangsa Indonesia terhadap iptek itu sendiri. Yang pertama ada hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang. Salah satu hal yang mempercepat proses alih teknologi adalah melalui pendidikan. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan bukanlah hal yang mudah, meskipun hasil pendidikan dapat dirasakan langsung. Adanya pemahaman yang salah bahwa pendidikan hanya untuk golongan tertentu merupakan hambatan serius dalam membangkitkan semangat belajar pada masyarakat. Usaha aktivis perempuan untuk menuntut kesetaraan gender dalam berbagai bidang merupakan salah satu upaya untuk memberantas hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang menyimpang terhadap hak-hak perempuan. Kemudian ada sikap tradisional dan berprasangka buruk terhadap hal-hal baru yang merupakan pengalaman pahit masa penjajahan selama ratusan tahun di bawah belenggu bangsa asing telah menimbulkan trauma di kalangan masyarakat tradisional. Mereka cenderung antipati terhadap hal-hal baru yang berbau asing. Menurut pandangan masyarakat tradisional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara asing merupakan bentuk penjajahan baru, maka harus dihindari. Kemudian yang ketiga ada sikap entosentrisme. Sikap ini merupakan sikap mengagung-agungkan kebudayaan sendiri dan menganggap rendah kebudayaan lain. Sikap ini selain menunjukkan kesombongan diri sekaligus merugikan diri sendiri. Sejarah membuktikan bahwa sifat tertutup bangsa Cina dan Jepang di masa lampau telah mengakibatkan ketertinggalan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Kesadaran yang tepat dalam menanggapi kelemahan diri membuat Cina dan Jepang membuka diri dan akhirnya mampu mengejar ketinggalan dengan negara lain. Bahkan kini Jepang berhasil muncul sebagai salah satu negara maju di dunia. Kemudian yang keempat ada rendahnya etos kerja. Rendahnya etos kerja itu sendiri di mana seseorang ditandai dengan sikap mental yang menghambat proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sikap pasrah terhadap nasib. Ada kalanya sikap pasrah terhadap nasib memang diperlukan untuk mengurangi tekanan jiwa dalam menghadapi suatu permasalahan yang rumit dan datang bertubi-tubi. Namun jika pasrah menjadi satu karakter, maka menyebabkan orang akan enggan bekerja keras. Padahal tantangan globalisasi menghendaki setiap orang mampu bersaing secara sehat dan ini diperlukan usaha yang keras. Yang kedua ada sikap kurang disiplin. Budaya tidak tepat waktu atau jam karet merupakan salah satu indikator ketidakdisiplinan seseorang dalam menghargai waktu. Sikap tidak disiplin dalam penerapan merembet bukan hanya masalah ketidaktepatan waktu, melainkan juga ketidaktekunan dalam mempelajari suatu hal serta ketidakmampuan menggunakan waktu secara efektif. Kemudian yang terakhir ada ketidakmandirian. Naluri manusia sebagai makhluk sosial secara ekstrim menumbuhkan sikap ketergantungan yang tinggi pada orang lain, sehingga menumbuhkan sikap tidak mandiri. Ketergantungan suatu negara terhadap negara lain merupakan dampak dari ketidakmandirian penduduk di suatu negara. Salah satu upaya untuk membentuk kemandirian masyarakat suatu bangsa adalah dengan alih teknologi, berusaha menguasai teknologi dari negara maju, serta menjajar dengan negara maju.